Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengucapkannya selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu jawabnya? Ya harusnya gitu. Bukan pagi aja. Karena yang penting dari kata itu adalah selamat. Jauh-jauh dari Serang sampai di sini karena selamat. Dan oleh karena itu kita mau menikmati keselamatan Allah lewat pemberitaan firman yang sudah kita baca bersama-sama tadi dan lewat perenungannya di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu dan Saudara, ada pepatah yang mengatakan katanya buah jatuh pas kepadamu puji-pujian tak jauh dari pohonnya. Ben. Kecuali gelinding jauh sekali. Nah itu mungkin itu kasus-kasus yang berbeda. Tapi pada umumnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan pepatah ini bermakna bahwa karakter, sikap, kebiasaan hidup dari orang tua ya, Kan itu banyak pencetannya berpengaruh kepada anaknya. Jadi seorang anak tidak akan jauh, tidak akan beda karakter hidupnya, sikapnya, polanya dari kehidupan orang tuanya. Itu pula yang mau ditekankan, yang mau digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang notabene adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus walaupun mereka bukan berlatar belakang orang Yahudi. Karena bukan berlatar belakang orang Yahudi, maka pola kehidupan yang mereka jalani masih dipengaruhi dengan gaya hidup lama. Paulus mengingatkan bahwa mereka telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena itu dalam ayat 1 bacaan kita dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Berperilakulah, bersikaplah, bertindaklah seperti kamu adalah anak-anak Allah. Ada alasannya. Tentu saja Rasul Paulus punya alasan mengapa dia menyatakan bahwa kita ini atau jemaat di Efesus pada waktu itu, orang-orang Kristen di Efesus pada waktu itu adalah anak-anak Allah. Ayat yang kedua mengatakan dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Jadi ketika kita telah ditebus oleh Kristus lewat pengorbanannya, itu semua yang dia lakukan di atas kayu salib dasarnya cuma satu. Dasarnya cuma satu. Yohanes 3 ayat 16. Hafal dong. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama yuk. Karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu pendeta, kalau begitu sama kita dengan yang lain. Karena Tuhan datang ke dalam dunia, dia mengasihi semua. Ya kan? Alkitab kita sama ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tuhan tidak pilih-pilih. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Israel. No. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Tidak. Karena begitu besar kasih Allah untuk orang Ambon. Senanglah saya. Gitu. Enggak juga gitu. Tapi betapa besar, begitu besar kasih Allah akan dunia. Secara universal, kasih Allah diperuntukkan bagi dunia. Tidak pilih-pilih. Karena dia ciptakan dunia ini dan dia kasihi dunia ini. So, apa bedanya? Apa yang membedakan kita dengan dunia?
Karena ayat itu tidak hanya berhenti di kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalimat selanjutnya mengatakan supaya setiap orang yang percaya. Kita garis bawahi itu. Setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dipilih. Karena kasih Allah kita memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh karena itu perilaku, sikap yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Dengan kasihnya dia memberikan dirinya tersalib di atas kayu salib. Memberikan nyawanya agar kita diselamatkan, kita ditebus dan memperoleh hidup yang kekal. Kita diminta, dituntut untuk memperoleh, setelah mendapat hidup yang kekal kita diminta untuk meneladani sosok Yesus yang membagikan kasih itu. Dan kasih yang Yesus lakukan adalah kasih yang sempurna, kasih yang utuh. Kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Gak usah bertunjuk siapa dan siapa. Tidak, koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana kasih di dalam diri kita sudah kita wujud nyatakan. Apakah kasih yang saya lakukan, apakah kasih yang saya berikan kepada sesama saya agar supaya. Kebetulan KMJ, Pak Pendeta Sam itu adalah kakak layan saya. Jadi di PT dulu. Kalau saya mengasihi Pendeta Sam bukan berarti supaya Pak Sam melakukan sesuatu untuk saya. Memberikan sesuatu kepada saya. Itu pamrih. Kasih yang diberikan haruslah kasih yang benar-benar lahir dari hati. Bukan supaya orang lihat, bukan supaya orang puji kita, bukan supaya orang memperhatikan kita dan melakukan sesuatu kembali kepada kita. Tapi sungguh yang kita lakukan kepada sesama adalah atas dasar Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya dengan memberikan dirinya bagi kita. Maka kita pun terpanggil untuk melakukan apa yang diperkenankan Tuhan. Mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Tidak lihat-lihat dulu, mengasihi. Tapi siapa saja yang Tuhan hadirkan. Bahkan ekstrim Tuhan Yesus katakan kasihilah musuhmu. Kok enak gitu ya? Kok bisa gitu ya? Kasihilah musuhmu. Bagaimana? Bagaimana mungkin dia melukai, dia menyakiti, tapi kita dituntut untuk mengasihinya. Tapi itu perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita terpanggil sebagai anak-anak Allah. Dan Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus, juga mendorong setiap kita untuk berperilaku sebagai penurut-penurut Allah. Bersikap sebagai anak-anak Allah yang menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipindahkan. Yang tadinya hidup dari kegelapan. Dipindahkan masuk ke dalam terang kasih Allah. Dan kalau hidup dalam terang kasih Allah, maka kita tidak akan lagi tinggal dan hidup dalam dosa. Oleh karena itu kemudian Paulus katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecebaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, ini kehidupan tadi di awal saya katakan bahwa kehidupan jemaat di Efesus adalah dengan latar belakang non-Yahudi. Mereka terbiasa hidup dengan menyembah berhala. Dan ada dewi yang mereka sembah dengan melakukan ritual seks. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus. Mereka sudah mengaku bahwa mereka hidup di dalam Kristus, bahwa mereka menjadi milik Kristus, anak-anak Allah. Tetapi itu hanya sekedar
identitas semata. Yang Rasul Paulus inginkan, perilaku sikap hidup yang lama tidak lagi mereka bawa dalam kehidupan sebagai anak-anak terang, sebagai orang percaya. Mereka harus meninggalkan pola hidup yang lama. Dan ini dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, kasih dari orang percaya tidak akan pernah dinyatakan dalam tindakan yang bersifat amoral. Sebab amoral bukanlah karya Roh Kudus, melainkan buah dari kedagingan. Karena itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percaya yaitu ada dalam ayat yang ketiga dan 4 yang kita baca bersama-sama tadi, bahwa sangat jelas Paulus menggambarkan, membedakan anak-anak terang dengan manusia lama, kemanusiaan lama mereka. Rasul Paulus mengingatkan untuk tidak ada lagi di zona itu, keluar dari zona itu, tinggalkan pola dan cara hidup yang lama. Konteks, situasi, keadaan yang terjadi di jemaat Efesus seperti itu. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Bagaimana dengan kita yang hidup di era teknologi yang begitu pesat berkembang? Rasa-rasanya hampir semua, atau rasa-rasanya kayaknya nggak ada ya yang nggak punya sosmed. Semua punya ya, pasti minimal ya WhatsApp, Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain. Persoalannya adalah bagaimana teknologi yang berkembang dengan pesat ini kita manfaatkan. Teknologi yang berkembang pesat ini seperti pisau bermata dua. Dia berguna, bermanfaat, karena ya jujur-jujur saja, ketika 20 atau 25 tahun yang lalu mau berhubungan dengan orang yang kita kasihi, kita harus antri di wartel. Saya saja kah atau masih ada Bapak Ibu yang merasakan antri di wartel, dan kalau bisa antrinya di atas jam 9. Kenapa? Lebih murah. Keluarga yang ada yang jauh dari kita di Sumatera, di Sulawesi, di Manado, di Ambon, di mana-mana tempat yang kalau kita kangen, kita harus tunggu waktu, tunggu jam 9 supaya kita sesuaikan dengan kantong, apalagi mahasiswa waktu itu, ya harus tunggu. Tapi dengan pesatnya teknologi, mau di ujung dunia mana saja, dengan video call kita bisa lihat muka orang itu. Informasi apapun yang terjadi di kampung sana, dalam hitungan detik, menit, kita sudah bisa tahu apa yang terjadi. Dulu untuk mendapat kabar orang yang sakit, paling cepat telegram. Gitu ya. Kalau nggak punya telepon rumah kan berarti kan ya paling enggak yang paling cepat telegram. Mau bikin surat pakai perangko kilat, ya Tuhan 10 hari baru sampai. Kilat khusus, ya baguslah seminggu 3 hari. Itu lagi kita baca orang tidak ada. Yang sakit sudah hilang, sudah dikubur. Tapi sekarang betapa kita bersyukur dengan berkembang pesatnya teknologi. Apapun yang terjadi, jarum jatuh pun kita tahu. Tetapi di sisi lain, teknologi yang berkembang juga menjadi masalah. Ketika segala sesuatu kita share tanpa saring. Ya. Main kirim aja,
Apalagi nih yang ngirim berita ini orang yang kita kenal baik, orang yang kita tahu gitu ya. Dia kirim berita yang belum tentu itu benar, kita langsung forward ke orang lain. Kirim ke grup, kirim ke sana kemari. Sudah dibaca baru tahu, oh itu hoax. Oh itu salah. Ketika kehidupan bergereja kita, kemudian itu juga menjadi tantangan. COVID-19 memaksa kita untuk hidup dengan teknologi. Si opa-opa dan oma-oma, dorang harus buka pelan-pelan, panggil cucu, panggil anak untuk bantu. Karena dorang punya kerinduan, karena mereka punya kerinduan untuk bisa menikmati persekutuan. Tapi karena COVID dengan ancaman yang luar biasa, buat mereka harus tinggal di rumah. Puji Tuhan, saya lihat banyak rambut putih di sini. Saya juga rambut putih. Banyak opa-oma yang juga boleh ambil bagian saat ini. Kita boleh duduk di sini menikmati persekutuan. Tapi ada juga yang kemudian, sudahlah ada ibadah online di rumah saja. Kitab Ibrani bilang perjumpaan, berkumpul, persekutuan itu penting untuk pertumbuhan iman kita. Terkadang juga, tadi kebetulan dalam ungkapan situasi kita sudah diajak oleh anak-anak muda. Saya senang banget ya, hari ini melayani bersama orang-orang muda yang luar biasa. Dan itu artinya gereja kasih kesempatan, kasih ruang untuk orang muda menunjukkan potensi diri dalam pelayanan. Soalnya yang lalu-lalu katanya gini, GPIB itu isinya orang tua-tua saja. Orang muda lari ke gereja topu-topu tangan katanya begitu. Betul kah? Tapi hari ini saya lihat orang muda bersama-sama melayani. Orang muda sama-sama mengambil bagian dalam ranah layan ini. Kita kembali dalam bacaan kita bahwa dengan tadi di awal di ungkapan situasi ada gambar yang tadi Bapak Ibu dan Saudara lihat apa itu? Pelayan firman ya kah yang pakai baju merah itu tadi? Benar kah? Dengan tanduk? Ya. Itu jangan salah loh. Pengikutnya banyak itu. Pengikutnya banyak itu. Dan yang ikut siapa? Anak-anak muda. Kalau kita orang tua tidak merangkul anak muda, kalau kita bilang anak muda tahu apa? Anak muda bisa apa? Maka jangan heran ketika gereja-gereja satanik memberikan ruang dan tempat bagi orang muda. Dan mereka mainnya apa? Dunia maya. Sekarang mainnya di dunia maya. Mempengaruhi orang-orang muda di dunia maya begitu luar biasa. Kalau kita orang tua tidak merangkul orang-orang muda dan memberikan ruang serta tempat bagi orang muda berkarya dalam ruang layan ini, maka jangan heran kemudian dengan mudah mereka terpengaruh. Karena ajaran satanik mereka begitu mudah menarik orang muda yang merasa tidak punya ruang, tidak punya tempat di gereja di mana dia berada. Waktu pemilihan penatua diaken, aduh mama terpilih, kita juga terpilih, sudah jom mama saja. Atau papa saja. Jangan-jangan opa saja. Tapi saya tadi sempat bercakap-cakap dengan Pendeta Karinda. Saya senang bahwa ada ruang, ada kesempatan yang diberikan. P1 tadi saya datang, Bu Pendeta, so aman kita. Tidak apa-apa, ini ruang tempat mimbar ini adalah tempat kita melayani. Memberitakan kasih Tuhan. Dan itu bukan hanya untuk usia tertentu. Ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan menempatkan kita untuk mengambil ruang dalam melayani ini, serahkan diri kita dengan sukacita. Kelemahan, keterbatasan, kekurangan setiap orang punya. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tetapi Tuhan yang sempurna itu akan melayakkan kita, akan menyempurnakan kita untuk setiap karya layan.
Dalam kehidupan yang kita jalani, kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan demikian, Rasul Paulus mengingatkan hati-hati, jaga indera kita. Supaya indera yang kita punya, yang Tuhan kasih ini, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak muda, hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam menggunakan mata, telinga. Ya. Kita nih kan walaupun kita ada di Bekasi sini ya, dengan jari kita ini kita klik kita bisa tahu segala hal. Klik ini klik itu pun kita dapat informasi berbagai hal. Klik ini dan itu pun kita bisa lihat konten-konten yang juga seharusnya tidak perlu kita lihat. Paulus dari dulu sudah kasih ingat. Dari dulu Paulus sudah warning, hati-hati. Ingat, kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini umat pilihan dan oleh karena itu kita harus berani untuk tampil beda. Kita harus berani menunjukkan identitas Kristiani kita, hidup sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena ayat 5 mengatakan begini. Kita baca sudah sama-sama. Efesus pasal 5 ayat 5, mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, gitu. Paulus sudah kasih ingat. Hati-hati. Jangan sampai kesempatan hidup yang Tuhan berikan tidak kita isi dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya kita tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Minggu kemarin kan bacaan kita dari kitab Wahyu ya Bapak Ibu dan Saudara. Dan dari kitab Wahyu pun Yohanes dengan penglihatan yang dia terima juga mengingatkan kita. Kita diingatkan bahwa ada penghiburan, akan ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang berjuang, yang mau taat dan setia melakukan kebenaran firman Allah dalam hidup ini. Dalam perjalanan kehidupan kita akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tapi kalau kita tahu firman Allah, kita tahu rambu-rambunya, kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Saya ingat lagu sekolah minggu, IMPA, seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kadang-kadang berubah itu lagu. Baca kitab suci, doa kalau ingat, doa kalau kepepet. Jangan-jangan yang ketawa nih pengalaman pribadi. Bapak Ibu, kita manusia, itu wajar. Ada kalanya kita hilaf, kita salah, kita lupa. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Bahwa sebagai anak-anak Allah kita orang-orang pilihan. Dan oleh karena itu biarlah hidup kita mencerminkan sikap sebagai anak-anak Allah. Berpadanan dengan kehendak Tuhan yaitu firman Allah. Dan oleh karena itu jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan hanya di waktu dan keadaan tertentu.
Tapi di segala waktu, di segala keadaan, di setiap kesempatan, Tuhan hanya sejauh doa. Dimanapun kita berada, biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam doa. Dan memberlakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Hingga ya nanti suatu saat kalau kita berdiri di hadapan Allah. Pada akhirnya kita boleh katakan, saya berharap bahwa saya tidak lagi memiliki satupun bakat yang tersisa. Karena saya telah mempersembahkan semua yang Tuhan beri bagi saya. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara kembali dalam kehidupan masing-masing. Bukan menjadi pendengar yang baik, tapi sungguh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Jauhkan, hindari hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan. Tapi tunjukkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berperilaku sebagai anak-anak terang. Susah Bu Pendeta. Memang hidup sebagai anak Tuhan itu Tuhan tidak selalu menjanjikan kemudahan. Tapi Dia janjikan penyertaan. Dan penyertaan Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai nanti. Amin.